Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Berikut Mbok rangkum 7 menu harian yang bisa buat ide menu setiap hari dalam 1 minggu. Langsung yuk kita ke menu hari pertama, soto ayam Betawi. Pertama, 1 ekor ayam dipotong-potong, goreng dengan sedikit minyak, 3 sendok makan minyak ya, diaduk-aduk sampai warnanya kecoklatan seperti ini dan berminyak. Setelah itu masukkan 3 liter air. Setelah airnya masuk 3 liter, tambahkan setengah buah bawang bombay, 3 ibu jari jahe, dan setengah buah pala. Didihkan ya, kita tinggalkan. Kita buat bumbu halusnya. 5 siung bawang putih kita goreng dengan 3 sendok makan minyak. Setelah warnanya kuning kecoklatan, ini kita angkat, kita sisihkan ya. Ini nanti buat celupan terakhirnya. Lanjut goreng 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, dan 9 butir kemiri. Goreng sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Masukkan juga 2 sendok teh jinten, 2 sendok makan ketumbar, dan 1 sendok makan lada. Tumis bersama-sama sampai seperti ini warnanya, lalu haluskan. Kembali ke ayam yang sudah kita rebus. Ini lihat nih sudah ngegolak. Masukkan bumbu halusnya. Biarkan mendidih. Jangan lupa dimasukkan rempahnya ya. 3 batang serai, 5 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 1 batang daun bawang, 1 jari kayu manis, 5 buah cengkeh, 5 buah bunga lawang, dan 5 buah kapulaga. Biarkan mendidih, tutup lagi. Lupa ya, tadi Mbok masukkan juga 5 ibu jari lengkuas. Nah, sekarang kita tutup. Biarkan mendidih selama kurang lebih 15 menit. Masukkan 3 sendok teh garam, 1 sendok teh micin, dan 300 ml susu evaporasi. Ini pengganti santan agar rasanya persis seperti sop Betawi. Diaduk-aduk. Tes rasa. Ini rasanya enak banget. Nah, terakhir biar 100% sama rasanya, tambahkan 1 sendok makan minyak samin. Ini rasanya enak banget. Kita sisihkan dulu. Kita akan membuat pendampingnya ya. Pertama sambelnya, 25 cabai rawit merah, 1 siung bawang putih, 100 ml air, dan 1/4 sendok teh garam. Didihkan lalu haluskan. Bahan acarnya 2 buah timun, 9 siung bawang merah diiris-iris, dan 50 gram cabai rawit. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula, dan 3 sendok makan cuka. Aduk rata dan diamkan, nanti kira-kira 5-10 menit dia akan sudah melarut dan jadi enak seperti ini. Nah, tambahannya ada bawang merah goreng, kemudian ada emping goreng, pelengkapnya ya, jeruk limau, dan ini sambelnya sudah siap. Kita letakkan di wadah. Juga ada kentang rebus, daun bawang iris, dan tomat. Nah, udah deh, mari kita sajikan. Begini biasanya kalau di warung ya. Kentang rebus diiris-iris, tambahkan tomat, sirami dengan bawang goreng, daun bawang. Ini Mbok tambahkan minyak bawang ya. Kemudian ambil ayamnya. Ini biasanya kambing ya. Ini tadi diganti ayam. Tambahkan emping. Nah, biar lebih mantap, bawang gorengnya ditambah, daun bawang ditambah. Santap dengan sambal ya, beri kecerahan jeruk limau. Resep hari pertama sudah siap, kita lanjut ke hari kedua. Sayur krecek atau jangan lombok krecek.
Nah, bumbu masaknya hari ini ada bumbu halus ya. Kita haluskan 100 gram cabai merah, 9 butir kemiri, 3 siung bawang putih, dan bawang merahnya 5 buah. Sisanya diiris-iris. Ini ada 100 gram kacang tunggak atau kacang tolo, sudah direndam semalaman ya, dicuci bersih. Ini agak langka memang ya, tapi ini memang yang bikin istimewa. Kemudian ada tambahan juga 10 buah tahu coklat, dan biar lebih lengkap 100 gram kreceknya juga jangan lupa. Pertama kita tumis dulu 5 siung bawang merah atau separuh dari total bawang merah yang Mbok tulis di resep ya. Kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini wajib biar nanti rasa masakannya tuh enak. Nah, ini udah mateng. Jangan sampai gosong. Kita akan sisihkan sedikit ya untuk taburan di akhir. Kita ambil dulu sedikit. Nah, setelah itu baru kita masukkan bumbu halusnya tadi ya. Kemiri, bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Bumbunya sederhana kan? Masukkan lengkuas dan daun salamnya. Tambahkan 1 sendok teh garam. Biarkan mendidih dan airnya habis. Biarkan sampai berminyak ya, biar nanti rasanya enak dan warna masakannya tuh cantik cerah. Nah, ini airnya udah habis, kita osreng lagi ya sampai benar-benar berminyak, wangi dan sedap. Nih seperti ini ya. Warnanya sudah mulai tua. Baru kita masukkan 1000 ml air atau 1 liter air. Masukkan kacang tolonya, tutup dan masak sampai kira-kira airnya tuh sisa setengahnya ya. Nah nih hasilnya itu sudah empuk ya. Kita tes dulu. Nah, ini wajib banget direndam ya supaya cepat empuk. Nah, sudah empuk. Kita tambahkan lagi airnya 500 ml lagi. Jadi posisi air sama ya, 1 liter. Baru kita masukkan 65 ml santan kental kemasan. Kalau ada santan segar akan lebih sedap. Tambahkan cabai utuh kurang lebih 11 buah atau sesuai selera. Biarkan mendidih sambil diaduk-aduk agar tidak pecah santannya. Masukkan 1/4 sendok teh micin, 3 ibu jari gula merah. Biarkan mendidih. Masukkan tahu yang sudah dipotong-potong. Masukkan 1 papan pete. Masukkan kreceknya atau kerupuk kulit sapi yang khusus untuk sayur ini ya teman-teman. Biarkan mendidih lagi. Masak sampai tanak ya, sampai medok. Jangan lupa dites rasa. Tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Aduk-aduk-aduk, sekali lagi dicobain ya. Udah enak banget seperti masakan nenek. Terakhir taburi dengan bawang merah goreng. Nah, udah deh, gini aja ya menunya hari ini. Itu udah enak banget disantap dengan nasi atau kalau ada lontong atau ketupat. Wah, mantap. Nah teman-teman, ini resep kedua udah siap. Kita lanjut ke resep hari ketiga. 500 gram cumi sudah dicuci bersih ya, dibuang. Nah ini nih, di dalam cumi itu ada seperti ini kayak plastik gitu, harus dibuang dulu, dicuci bersih. Setelah itu ini mau Mbok rebus selama 5 menit ya. Fungsi perebusan ini untuk menghilangkan aroma yang kurang sedap, kemudian juga membuang sebagian besar rasa asinnya, dan juga agar tidak alot. Setelah setelah direbus nanti kita akan cuci bersih, dibilas di air mengalir. Lanjut, ini bumbunya ya. 20 buah cabai merah dan rawit merah dan 2 buah tomat akan kita haluskan. Lalu diiris-iris 9 buah cabai hijau dan bawang putih. 7 siung bawang putih. Pertama kita goreng dulu cuminya ya, supaya setelah kita rebus kan lembek tuh. Ini akan kita bikin lebih kenyal ya, biar
menantang ketika dimakan. Nah, ini digorengnya sebentar saja, cukup seperti ini ya. Terlihat ya, warnanya sudah mulai berubah, tapi jangan sampai kering. Kira-kira ini mbok goreng selama 1 menit ya, dibolak-balik dengan api sedang. Nah, ini dites ya, udah kenyal tapi masih empuk dan tidak alot. Setelah pas kekenyalannya sesuai selera, kita angkat, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita tumis terlebih dahulu bawang putihnya. Ini kali ini Mbok tidak menggunakan bawang merah ya, karena pas kehabisan, dan juga sudah ada tomat terwakili rasa asam gurihnya. Setelah bawang putihnya warnanya berubah, baru kita masukkan cabai merah dan tomat yang sudah kita haluskan. Biarkan mendidih, tambahkan penyedap. Ini Mbok tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula merah bubuk. Kita masak sampai mendidih dan airnya asat ya, atau hampir habis seperti ini. Kita masukkan 1 papan pete dan cabai hijau irisnya. Setelah itu kita masukkan cumi yang sudah kita goreng kenyal tadi ya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai berminyak, tapi jangan lama-lama ya, biar cuminya tidak alot. Nah, sudah seperti ini, udah deh, udah dites rasa ya, ini udah oke banget rasanya, pas gurihnya. Kita angkat, kita sajikan. Lauknya sudah siap, kita lanjut ke membuat sayurnya. Bahannya ya, 1 buah timun, 1 buah labu siam, dan 8 butir telur boyo. Ini labunya diiris-iris, begitupun timunnya ya. Tuang 1 liter air, kita tutup, langsung kita didihkan ya. Setelah mendidih, masukkan labu siam, kita tutup lagi, didihkan kurang lebih selama 3-5 menit. Labu siamnya sudah empuk, tambahkan 2 siung bawang putih goreng. Masukkan telurnya, masukkan timun yang sudah dipotong-potong, aduk, biarkan mendidih. Nah, setelah mendidih kira-kira 3 menit, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan sedikit lada bubuk, kira-kira 1/8 sendok teh lada bubuk. Diaduk-aduk, tes rasa. Udah pas, udah oke banget. Biar lebih mantap, taburi dengan 1 sendok makan bawang merah goreng. Dan sayur bening labu siam timunnya siap disajikan. Nih, dari penampakannya terlihat ya, ini seger banget dan rasanya tuh masih kriuk-kriuk ya. Nah, sayur yang segar ini disandingkan dengan balado cumi yang kuat, rasanya tuh enak banget. Sekarang kita lanjut ke hari keempat. 1 ekor ayam disangrai dulu ya, jadi digoreng tanpa minyak sampai garing atau sampai setengah mateng supaya menghilangkan aroma yang kurang sedap dari ayam, apalagi ini Mbok pakai ayam negeri atau ayam broiler. Kemudian 500 gram tahu putih digoreng sampai kokoh biar nanti tidak mudah hancur. Setelah warnanya kuning kecoklatan nanti diangkat ya, ini kita goreng bolak-balik. Kita sisihkan dulu tahunya sambil kita rebus 6 butir telur, tambahkan garam dan sedikit minyak biar nanti mengupasnya gampang. Lalu haluskan bumbu ini semua ya, 100 gram cabai, 7 butir kemiri, 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 1 ibu jari jahe, 1 ibu jari kunyit, dan 2 sendok makan udang rebon. Udang rebonnya boleh diganti dengan ebi atau di skip kalau tidak ada.
Pertama kita tumis terlebih dahulu 5 siung bawang merah yang sudah kita iris ya. Ini beda lagi bawangnya ya, yang dihaluskan dan yang diiris. Setelah yang diiris ini warnanya kuning kecoklatan, aromanya wangi, baru kita masukkan bumbu halusnya. Kita masak ya sampai wangi. Nah, tambahkan 2 sendok makan ketumbar bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Dikocrakin ya biar bumbunya maksimal, nggak ada yang kebuang. Masukkan 3 lembar daun salam, 3 ibu jari lengkuas dan 2 batang serai yang sudah digeprek. Lalu kita masak, biarkan mendidih sampai airnya habis. Ini penting ya supaya masakannya tuh nggak enek. Nah, ini sudah mulai mengering dan berminyak. Tambahkan garam 1 sendok teh terlebih dahulu. Setelah berminyak seperti ini, masukkan ayam yang sudah kita goreng setengah mateng. Kita aduk-aduk agar bumbunya terserap ke dalam pori-pori ayamnya supaya nanti rasanya tuh mateng. Kalau sudah mateng ya enak banget sampai ke dalam daging, tidak tawar dan hampa. Nah, ini kita bolak-balik ya sampai bumbunya makin berminyak. Lalu masukkan 1500 ml santan dari 1 butir kelapa. Kalau tidak ada kelapa segar, bisa diganti dengan 65 ml santan kental kemasan, campur dengan air, totalnya jadi 1500 ml. Lalu kita masukkan telur dan tahu. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai santan kemasan, setelah masuk seperti ini santannya, nanti di akhir baru dimasukkan lagi 1 bungkus santan kental lagi ya, 65 ml tanpa dicampur air. Ini kalau Mbok pakai kelapa segar, jadi nggak perlu pakai santan kemasan. Kita masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula jika suka ya. Ini Mbok nggak pakai gula. Udah deh, biarkan mendidih, masak sampai tanak. Warnanya cantik banget ya, warnanya merah menggoda. Nah, ini udah mendidih banget. Tes rasa ya, jangan lupa. Kalau sudah rasanya cocok dan bumbunya sudah terserap pas, matikan kompor ya. Jangan lupa terakhir taburi dengan bawang merah goreng biar rasanya lebih nendang. Udah deh, siap disajikan. Kali ini Mbok akan santap dengan lontong. Enak banget, supaya setiap hari nggak selalu nasi, sekali-sekali lontong. Lanjut kita ke menu hari kelima. Nah, ini 3 potong ayam Kentucky atau ayam fried chicken kemarin ya. Ini dihangatkan dulu. Sambelnya 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 batang kemiri, 3 lembar daun jeruk, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin bisa diganti dengan gula, dan setengah sendok teh terasi serta 1 buah jeruk limau. Semua resepnya udah Mbok tulis ya. Jeruk limaunya kita ambil dulu, kita haluskan semua bahan sambelnya. Serainya tuh bagian yang putihnya saja ya, diiris-iris biar nguleknya enak. Daun jeruknya juga harus yang seger. Udah deh, tinggal digeprek-geprek, diulek kasar biar mirip-mirip sambal matah ala-ala geprek gitu ya. Sambil kita panaskan minyak ya. Ini Mbok pakai minyak sisa menggoreng goreng apa tadi ya, sisa menggoreng bakwan. Kita sedang panaskan minyaknya sambil kita ratakan ulekannya. Ini mau yang nggak terlalu halus ya, biar mirip sambal matah. Nah, setelah cukup seperti ini ya, tidak terlalu halus tapi juga nggak kasar-kasar banget.
Kita masukkan kurang lebih 4 sendok makan minyak panas, dicampur ya. Nah, minyak panasnya nggak wajib ini, kalau nggak suka nggak usah pakai minyak, nggak apa-apa. Minyak ini membuat nanti kalau misalnya nggak habis 1-2 jam tuh tetap nggak basi. Udah didulit rasanya enak, tinggal diberi perasan jeruk limau. Diaduk lagi biar rasanya merata. Udah deh, ayamnya juga udah mateng, tinggal digeprek. Gepreknya boleh geprek sampai remuk ya, atau tinggal dipenyet-penyet saja, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, udah gini aja. Jadi kalau ada ayam yang udah dingin dan tidak terlalu menggoda, dibikinin sambal kayak gini, jamin deh enak banget. Tinggal dikasih lalap kesukaan ya. Nah, ini masak buru-buru banget, tapi rasanya endes. Selamat masak enak buat keluarga. Ini ya resepnya, dicatat. Lanjut, kita masuk ke resep hari ke-6, tongseng ayam. Bahannya 1 kg ayam dada. Ini dipotong tipis-tipis atau sesuai selera ya. Ini mbok potong mirip-mirip kalau membuat ayam teriyaki, biar jadinya tuh banyak. Tapi ini enggak terlalu tipis banget ya. Setelah itu ini ada bumbu halusnya. 1 ibu jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 5 siung bawang putih, 9 butir kemiri, 1 sendok makan udang kering, dan 50 buah cabai rawit serta 7 siung bawang merah. Ini semua dihaluskan. Lalu ada bumbu irisnya, 5 siung bawang merah ya, secara terpisah diiris. Ini ditumis terlebih dahulu. Tumis sampai warnanya kuning kecoklatan, aromanya wangi. Baru kita masukkan bumbu halusnya tadi ya. Tambahkan 5 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, dan 5 ibu jari lengkuas. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Biarkan mendidih dan airnya surut habis dan berminyak supaya nanti masakannya enak. Nah, ini sudah mulai berminyak. Aromanya sudah wangi banget. Tambahkan 2 sendok teh garam, 1/8 sendok teh micin, 3 ibu jari gula merah, 6 sendok makan kecap manis. Ditumis lagi sebentar, baru kita tambahkan 1 batang daun bawang iris. Dan ini buat tambahkan cabai rawit utuh ya. Kemudian masukkan ayam yang sudah kita potong-potong. Kita tumis. Jangan ditambahkan air dulu ya. Nah, setelah kita orak-arik, kita tumis bumbunya merata. Kita akan tutup, masak dengan api sedang cenderung kecil. Kita balik terlebih dahulu. Nah, ini dia akan mengeluarkan air kaldu ya dengan sendirinya. Nah, ini terlihat ya, masih banyak ayam yang ada warnanya belum berubah, masih mentah. Ini kita bolak-balik terlebih dahulu. Lalu kita akan tutup lagi biar tanak. Nah, ini kita masak kira-kira 10 menit, kaldunya makin banyak dan aromanya makin wangi. Lalu kita tambahkan 1 liter air. Kita aduk, kita tutup, kita rebus, kita masak lagi sampai kira-kira 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Hasilnya seperti ini. Ini udah mateng dagingnya ya, daging ayamnya udah cukup lama kita masak. Kita tes rasa terlebih dahulu. Kurang oke, kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Tambahkan lagi 1 sendok teh lada bubuk dan 3 sendok makan kecap manis.
warnanya jadi cantik. Kita tes rasa sekali lagi dan waduh, enak banget. Tambahkan 250 gram kol dan 2 buah tomat yang diiris-iris. Nah, udah deh. Tinggal kita aduk-aduk sebentar sampai kolnya atau kubisnya layu saja. Biar nanti kalau dimakan rasanya krenyes-krenyes. Ini rasanya udah enak banget, udah kayak rasa tongseng pedagang ya. Terakhir taburi dengan 1 sendok makan bawang merah goreng untuk menguatkan rasa. Sudah matang, kita matikan kompornya. Siap kita sajikan. Lanjut, resep hari ke-7 oseng peda tumis tahu. Pertama ini bahan-bahan untuk oseng ikan pedanya ya. 1 buah ikan peda, ikan asin ya. Ikan asin peda kita masukkan ke dalam wajan. Kita akan goreng terlebih dahulu. Ini dalamnya udah dibersihin ya teman-teman. Lalu masukkan 3 siung bawang putih, 7 buah cabai merah dan 1 buah tomat. Kita tumis sampai tomatnya layu dan bawang putihnya wangi. Ini kalau ada cabenya bisa ditambahin lebih banyak ya biar lebih pedas pas kehabisan ya. Ini udah cukup. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk dan 2 papan pete yang sudah dikupas. Nah, ini daun kemangi sebetulnya tapi warnanya udah nggak segar ya. Nggak apa-apa dimasukkan saja, sayang kalau dibuang. Nah, ini ikan asin kan sudah membawa rasa asin ya. Jadi penambahan garam tidak perlu, kaldu bubuk saja cukup. Dan ini mau tambahkan micin ya, 1/8 sendok teh untuk mengimbangi rasa asinnya. Teman-teman bisa ganti micinnya dengan gula dengan takaran yang sama. Udah gitu aja. Udah matang langsung diangkat disajikan. Wah, ini mantap banget. Ini bisa untuk 2 orang makan ya porsinya. Nah, setelah kita letakkan oseng ikan asin pedanya, kita lanjut menumis 3 siung bawang putih sampai wangi, 1 buah tomat dan 15 buah cabai campur. Kita siapkan tahu dan kacang panjang ya, kita akan potong-potong. Kita tumis, kita tambahkan 250 ml air untuk menyatukan rasa. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ya. 1 sendok teh penuh. Biarkan mendidih. Lalu masukkan tahu coklat ya, 10 buah tahu coklat yang sudah dipotong-potong, 5 batang kacang panjang. Dan setelah bumbunya terserap dan rasanya udah mantep, kacang panjangnya udah mateng, baru kita masukkan toge ya. Setelah siap dimatikan kompornya, togenya masuk belakangan supaya rasanya tetap kriuk-kriuk. Jadi kita tes rasa dulu, udah mantul baru togenya kita masukkan. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sebentar. Nah, setelah layu togenya dan sudah mantap rasanya, kita matikan kompornya. Dan tumis tahu kacang panjang togenya siap disajikan. Demikian teman-teman kumpulan resep untuk 7 hari. Semoga bisa menjadi ide masak harian di rumah. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, Endes Surendes Maknyus. Selamat mencoba.